Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar series Prodi Sistem Informasi Angkatan 2018 dengan tema Pemanfaatan e-commerce sebagai strategi pemasaran di masa pandemi. Yang terhormat Kaprodi Sistem Informasi Ibu Dr. Feni Furwani MKOM, yang terhormat Ketua Panitia KKL Prodi Sistem Informasi Bapak Dian Hafiz Zulfikar Eskom MCS, yang terhormat dosen Prodi Sistem Informasi beserta jajarannya, serta seluruh panitia peserta webinar yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Meliana Permatasari, selaku moderator yang akan memandu acara webinar ini. Hadirin sekalian, sampailah kita pada acara pokok, yaitu pemaparan materi webinar yang akan dipaparkan oleh pemateri pertama, yaitu Saudari Intan Pramudia Lestari, mahasiswa Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang, dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudara Jody Setiawan, mahasiswa Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, untuk yang pertama, marilah kita dengarkan penyampaian materi dari keynote speaker kita, Ibu Utami Mizani Putri, STMKOM. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilakan. Suaranya hilang ya. Hilang. Tes. Kedengaran suara saya? Iya Bu, kedengeran. Oke, maaf. Tadi sempat hilang ya. Ya, Ibu ulangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat, terutama nikmat kesehatan, karena alhamdulillah sampai saat ini kita dapat berkumpul di acara webinar series. Nah, untuk judul webinar series sesi kedua ini untuk hari ini yaitu pemanfaatan e-commerce sebagai strategi pemasaran di masa pandemi. Nah, di mana saat ini pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, ya, yang di mana juga Indonesia termasuk, ini yang mengalami pandemi ini telah melumpuhkan hampir semua aspek kehidupan manusia. Lalu perekonomian menjadi hal yang sangat krusial di tengah wabah ini. Lalu pembatasan mobilitas untuk keluar rumah, ya, yang digalakkan sama pemerintah dan juga kesadaran dari kita sendiri, tentu membuat aktivitas ekonomi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat menjadi terbatas. Sejak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia hingga saat ini, banyak sekali sektor-sektor penting yang mengalami penurunan. Hal ini mendorong para pelaku ekonomi untuk memutar otak agar aktivitas ekonominya tetap berjalan. Tentu saja dalam hal ini teknologi digital menjadi salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan bagi para pelaku ekonomi, termasuk pelaku UMKM, ya, usaha mikro, kecil, menengah, untuk mempertahankan usahanya lebih maksimal lagi di tengah pandemi ini. Banyak pelaku ekonomi yang saat ini mulai memasarkan produk ataupun jasa mereka langsung menggunakan strategi digital melalui media advertising tanpa menggunakan media tradisional lagi. Hal ini tentu saja akan menimbulkan persaingan yang ketat bagi pelaku UMKM yang mulai merambah dunia e-commerce dalam memasarkan produk maupun jasanya. Ditambah lagi pandemi ini yang mengubah perilaku kita
kemudian gaya belanja kita, ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ya, apa saja sih yang menjadi strategi pemasaran melalui e-commerce akan dijelaskan oleh para pemateri nantinya. Nah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang nantinya akan dipaparkan sama pemateri bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Meliana. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Utami Mizani Putri STMkom. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh pemateri pertama kepada Saudari Intan Pramudia Lestari. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Saudari. Langsung saja saya akan memaparkan materi pada webinar series kita hari ini yang berjudul Pemanfaatan E-commerce sebagai Strategi Pemasaran di Masa Pandemi. Apa sih itu e-commerce? Jadi secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk atau produk barang atau jasa secara elektronik. Selanjutnya, nah di sini ada artikel dari CNN Indonesia yang berjudul Keuntungan 80% UMKM turun selama pandemi. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan 80% pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mencatatkan margin keuntungan lebih rendah selama setahun terakhir. Kondisi ini dilantaran pandemi COVID-19. Jadi, seperti judul artikel tersebut, di masa pandemi COVID-19, keuntungan UMKM menurun secara besar, dikarenakan skala usaha UMKM yang relatif kecil dibandingkan dengan industri yang berfokus pada produksi massal. Mengingat UMKM umumnya memiliki modal yang relatif kecil, serta sumber daya usaha yang sedikit pula, hal ini menyebabkan para pengusaha UMKM perlu memutar otak untuk menemukan cara baru agar usahanya dapat tetap bertahan dan berkembang di masa pandemi. Selain itu, cara baru juga diperlukan untuk meminimalkan bahkan menghindari karyawan yang perlu dirumahkan. Salah satu cara yang dapat ditempuh para pemilik UMKM di zaman yang serba modern seperti ini adalah beralih ke e-commerce sebagai cara berjualan, menggantikan cara berjualan secara langsung. Selanjutnya, apa sih keuntungan e-commerce di masa pandemi COVID-19? Sebagai sarana berjualan, e-commerce lebih banyak kelebihannya ketimbang cara berjualan langsung. Salah satu kelebihan yang paling signifikan dan dibutuhkan di masa pandemi ialah mengurangi kontak dengan konsumen, di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat penting di masa pandemi seperti saat ini. Dengan mengurangi kontak langsung dengan konsumen, pegawai UMKM dan juga konsumen meminimalisir resiko terjangkit COVID-19. Selain mengurangi kontak sosial antara pegawai UMKM dan konsumen, peralihan UMKM ke e-commerce juga dapat memperluas cakupan konsumen UMKM karena e-commerce dapat diakses oleh siapa saja dan tanpa terbatas wilayah. E-commerce juga umumnya mempunyai layanan periklanan yang dapat mengiklankan produk UMKM itu sendiri dan pada kurun waktu tertentu akan memberikan laporan mengenai performa iklan yang telah ditayangkan. Selanjutnya, keuntungan menggunakan e-commerce tidak hanya dirasakan oleh pemilik UMKM, namun juga konsumen juga ada keuntungannya, di mana
beralih ke e-commerce, konsumen akan mendapat diskon dalam periode-periode tertentu. Ditambah lagi konsumen akan memiliki lebih banyak metode pembayaran, akan mempermudah konsumen. Selain dari sisi promo dan pembayaran, keuntungan lain yang akan dirasakan konsumen adalah mempermudah untuk mendapatkan customer service, di mana dengan menggunakan media e-commerce, pengusaha UMKM akan lebih mudah untuk memberikan customer service dengan adanya fasilitas bertukar pesan untuk memilih pesanan atau memilih barang, serta memudahkan bagi konsumen untuk mengembalikan barang dengan adanya fitur retur. Lalu selanjutnya, bagaimana sih caranya, cara bayarnya itu gimana? Mungkin untuk sebagian orang masih bingung bagaimana ya cara bayar pesanannya secara online. Di sini ada metode pembayaran yang sering digunakan e-commerce yang tentunya lebih memudahkan pembeli dalam transaksi. Yang pertama ada pembayaran dengan metode pembayaran elektronik, menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lainnya. Jadi dengan metode ini, pembeli tidak harus keluar rumah untuk memesan ataupun membayar pesanannya. Semuanya bisa dilakukan di genggaman teman-teman sekalian, tinggal bayar dan pesanan akan segera diantar. Yang kedua ada pembayaran cash on delivery atau COD. Metode pembayaran ini dilakukan secara langsung. Jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan, bisa juga dengan bantuan perantara kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual ataupun kurir yang mengantarkan. Apa sih keuntungan menggunakan metode pembayaran COD? Jadi pembayaran COD ini dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Dan yang ketiga ada pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah melakukan pembayaran, barulah barang akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Baiklah, terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudara Jody Setiawan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tips dan trik dalam pemasaran. Sebelumnya saya mau cek dulu apakah suara saya jelas atau kurang kekecilan atau gimana? Jelas. Alhamdulillah. Oke, dalam pemasaran atau promosi itu kita nggak bisa yang namanya langsung pemasaran. Kita punya produk langsung kita pasarkan. Dan dunia digitalisasi atau e-commerce ini kita perlu yang namanya menentukan value produk kita apa, nilai jual dari produk itu apa. Kita perlu menentukan target market itu siapa. Kemudian lebih besar lagi kalau kita mau dapat pelanggan yang banyak, customer yang banyak, kita perlu branding. Kemudian barulah kita bisa show up, kita bisa promosi produk kita tersebut. Dan di sini juga nanti kita akan belajar bagaimana cara menghadapi buyer itu sih. Ketika buyer bertanya, ngechat, ini ready nggak Kak? Eksekusi selanjutnya gimana? Kalau bisa ketika beliau ngechat, ketika customer ngechat, langsung detik itu, waktu itu juga kita closing, kita dapat untung, kita dapat uang. Kemudian kita bagaimana penawaran tuh, buyer get buyer. Nanti kita belajar sambil. Oke, next. Nah, ada berita nih dari kompas.com pertanggal 19 April 2021. Gini, dari 64,2 juta UMKM di Indonesia, itu baru 13% yang telah lakukan digitalisasi. Artinya sangat kecil sekali dari target yang diharapkan pemerintah.
Nih, tanggapan dari Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, Ibu Ninita Resmisari, beliau mengatakan kayak gini, sebagai besar pelaku UMKM juga mengalami hambatan masuk ke pasar digital, sebab kurangnya pengetahuan untuk menjalankan usaha online, kemudian ketidaksiapan teknologinya, dan keterbatasan infrastruktur. Kita akui ya, ini kurangnya sosialisasi dalam khususnya ketika wabah pandemi kayak gini, semuanya dibatasi, kita nggak bisa keluar rumah, jualan kita dirumahkan, bahkan ada jamnya minimal makan 20 menit, sekarang alhamdulillah sudah 30 menit. Cuman itu kurang maksimal bagi penjual, bagi pedagang untuk melakukan transaksi untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, itulah butuhnya digitalisasi untuk memperluas jangkauan penjualan mereka. Karena untuk kalau misalnya ini teknologi kita kurang siap. Contoh saya alhamdulillah semuanya wira swasta, pedagang, dan punya sudah produk, alhamdulillah sudah punya label halal, sudah tersertifikasi di BPOM, kemudian ada surat izin dari Menteri Kesehatan, semuanya sudah lengkap. Cuman ketika keterbatasan internet, jaringan, terutama daerah wisata, itu kan menjadi hambatan bagi kita untuk melakukan promosi lebih ke dunia digital. Itu menjadi PR bagi pemerintah kita. Oke, next. Jikalau kita tinjau nih, jikalau kita mampu memanfaatkan teknologi dengan benar nih, ada 4 miliar lebih pengguna internet di seluruh dunia. Dan dari 276 juta jiwa, di Indonesia ada 212 juta lebih pengguna internet aktif di Indonesia. Coba, itu potensinya sangat luar biasa. Makanya nggak heran kalau misalnya raksasa-raksasa besar dari luar negeri itu mengincar target market di Indonesia. Coba bayangkan, Xiaomi, Oppo, Vivo, bahkan produk kita kalah dengan produk-produk luar. Advan itu, mereka kan guling. Kalau kita bisa memanfaatkan potensi ini, minimal nggak usah banyak-banyak, 5% saja dari 212 juta ini, maka berapa banyak target market penjualan kita yang akan, keuntungan kita yang akan kita dapat gitu kan. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih memaksimalkan penjualan produk? Nah, kita jualan di internet tuh bukan kayak jualan di pinggir jalan. Kita jualan itu butuh strategi. Bukan asal jual, gitu kan? Kita naruh barang pinggir jalan, ada orang lewat beli. Tidak, jualan di internet butuh strategi, butuh namanya mapnya, alurnya. Pernah sih nggak kawan-kawan tuh jualan online di Instagram, post sering gitu kan? Cuma nggak laku-laku, nggak ada yang beli. Atau sudah post di Shopee, Tokopedia, nggak laku juga, nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mampir, yang nengok aja nggak ada. Kan ada tuh ulasan berapa kali dilihat. Itu kita akan belajar di sini. Nah, sebelum kita melakukan promosi tadi, pemasaran, kita harus tahu dulu ya. Tahu dulu value produk kita itu apa. Nilai jual dari produk kita. Apakah nilai jual produk kita itu ditinjau dari manfaatnya? Memang produk ini adalah produk manfaat, manfaatnya bisa menurunkan, bisa menghilangkan diabetes gitu. Atau dari kebutuhannya, ditinjau dari kebutuhannya. Atau produk itu produk yang lagi tren, atau produk kita itu punya nilai estetik sehingga punya nilai jual yang tinggi, atau produk kuliner gitu kayak daerah-daerah wisata, kemudian di Palembang itu pempek gitu kan. Makanya kita perlu tahu ini barang kira-kira kalau dijual laku enggak. Kita tahu value-nya itu. Setelah kita tahu value-nya, kita baru bisa memetakan target marketnya siapa. Nggak mungkin misal gini, kita punya barang, punya usaha UKM, jualan es dogan. Kita jualnya di kutub utara sama kutub selatan, ya nggak bakal laku. Kita perlu tahu value-nya. Kemudian kita perlu tahu target marketnya. Misal kita jualan makanan, target market ini contoh ya, bukan analisis. Contohnya misal food, makanan di Indonesia itu yang minat belanja secara online itu 40% dari 212 juta itu. Maka dari 40% itu berapa juta? 50-an juta mungkin. Bahkan kalau kita dapat 5%-nya saja dengan jangkauan media online ini, marketplace ini, maka keuntungan sangat luar biasa.
Kemudian juga hobi, fashion, target marketnya kita perlu memetakan. Gini ya, target market apa tujuannya? Target market itu semakin luas jangkauan target market yang kita peroleh, yang minat dengan barang kita, maka semakin tinggi pula omset profit yang akan kita dapat. Itulah butuhnya kita memetakan target market. Nah, target market itu bisa ditinjau dari human-nya, jenis kelaminnya. Kita misal jualan kerudung, nggak mungkin yang beli itu cowok. Kita jualan gamis, nggak mungkin yang beli itu bapak-bapak. Ya mungkin, tapi kan untuk istrinya, untuk anaknya. Makanya itu perlu target market. Oh, ini target marketnya kalau bisa jualan gamis itu berarti ya, lebih ke perempuan gitu kan. Kemudian kita lihat geografinya, daerahnya, iklimnya, wisata. Ya saya katakan tadi, nggak mungkin kita jualan es campur ya bukan nggak mungkin, tapi minim sekali untuk laku. Kita jualan es campur di kutub utara sama kutub selatan gitu kan. Kemudian dari trennya, kita lihat target market dari tren. Misalnya di pandemi ini berarti seluruh dunia, ini kalau kita jualan masker, insya Allah bisa untung luar biasa kalau kita bisa mempromosikannya dengan benar. Nah, selanjutnya setelah kita tahu dari produk kita tahu target market kita sudah siapkan kita map-nya, kita perlu namanya branding. Apa sih branding itu? Brand itu adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, ataupun kombinasi yang dapat dijadikan sebagai identitas produk atau jasa Anda. Oh ya, gini ya. Apa sih keuntungan branding? Kelebihannya apa? Dampaknya seperti apa? Ini saya kasih contoh saya. Ini sama-sama keripik kentang, kita lihat. Yang satu keripik kentangnya masih biasa, bungkusan polos, plastik, gitu, nggak ada merek, siapa yang buat, komposisinya gimana, expirednya kita nggak tahu. Sama yang satunya sudah bagus, kemasannya sudah jelas, mereknya, kemudian ini sudah tercantum label halalnya, komposisinya jelas, siapa yang punya. Ini semakin menaikkan value produk Anda, maka nilai jualnya juga semakin tinggi. Itulah perbedaannya. Sekarang next, kayak gini. Ini sama-sama keripik kentang. Satu keripik kentang makjul yang tadi, satu yang keripik kentang sudah ternama, Lice. Gitu kan. Inilah kekuatan branding ya. Kalau kita mampu promosi dengan benar, kita memanfaatkan brand kita dengan bagus, kita bisa mempengaruhi psikologi konsumen. Coba kalau kita selalu milih secara psikologi kita akan lebih milih Lice daripada yang keripik kentang yang maju ini. Karena apa? Promosinya Lice secara brandnya mereka sudah dapat, sudah menguasai pasar. Bahkan mungkin sudah beberapa negara sudah dia masuki gitu kan. Itulah kehebatan dari branding daripada kita tidak mempunyai brand kita sendiri. Nah, kenapa branding? Satu tadi ya, sebagai pembeda. Artinya kalau kita mampu membuat brand kita sendiri, kita akan mempunyai ciri khas kita sendiri. Misal kita belanja HP di PS Store. Oh, berarti ini HP-nya punya Putra Siregar. Nah, itulah kekuatan branding tadi. Ada pembeda daripada produk yang berarti kalau HP PS Store tuh lebih murah kan daripada HP yang original dari ini ya. Kemudian ada daya tarik. Kemudian branding itu mempengaruhi daya tarik, punya pengaruh daya tarik. Kayak tadi kemasan tadi sudah jelas. Nomor 3-nya mempengaruhi psikologi konsumen. Nah, jelas tadi kalau kita benar dengan brand kita, promosinya benar, itu mampu psikologinya seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian membangun citra perusahaan. Contoh gini, Anda brandingnya sudah bagus, sudah dapat semuanya kayak Lice. Tiba-tiba teman Anda, ada teman Anda, contohnya gini, teman Anda ditanya, jangan teman, Anda ditanya dengan teman Anda, bro, kerja di mana bro sekarang? Oh, saya kerja di iPhone, di ininya Apple, gitu kan. Wah, luar biasa, bisa kerja di situ kan. Apa tipsnya dan triknya? Itu kan membangun citra perusahaan. Kalau Anda bisa masuk ke perusahaan itu,
brand itu, maka nama Anda juga akan naik. Nah, kita masuk ke promosi. Promosi itu merupakan kegiatan yang dilakukan agar bisa meningkatkan pengembangan suatu, baik itu merek, produk, ataupun perusahaan itu sendiri. Nah, sekarang kita mau bedakan nih, apa bedanya promosi di pasar sama promosi toko kelontong di pinggir jalan gitu, yang biasa. Kalau toko di pasar, itu kan banyak itu. Mungkin kita sering main ke pasar 16, main ke pasar Indo, pasar 26. Mereka yang jualannya tuh samping-samping sama. Jualan pakaian, sebelahnya juga jualan pakaian. Bahannya sama, mereknya sama, gitu. Nggak ada beda-bedanya. Tapi kenapa kok mereka nggak gulung tikar gitu? Mereka kok nggak takut omsetnya turun? Apa sih? Kok mereka kok bisa bertahan kayak gitu? Jadi ya, keuntungan kita jualan di pasar, kita tahu ya, pasar itu adalah pusatnya jual beli. Anda nggak perlu promosi. Anda cukup punya toko, Anda cukup punya ruko, Anda cukup punya bahan yang ada produk yang akan dijual, Anda punya kelebihan tersendiri dari yang lain. Maka Anda nggak usah promosi ribet-ribet, orang akan datang sendiri ke pasar. Misal gini, Anda pernah nggak, teman-teman pernah nggak kayak gini ya, pergi ke pasar, niatnya dari rumah beli baju, sampai di pasar kok beli buah, gitu kan? Itulah market, pusatnya market. Anda nggak perlu susah-susah promosi, orang akan datang sendiri. Apa bedanya dengan toko kelontong yang ada pinggir jalan gitu kan? Anda harus sibuk promosi. Gimana Anda dapat pelanggan, kasih promo, penawaran. Coba teman-teman yang tinggal di Palembang, suka keluar-keluar Palembang, pernah nggak ngelihat pamflet nyenyes di pinggir jalan? Diskon akhir tahun, gitu kan? Supaya menarik mereka datang ke tokonya nyenyes. Karena nyenyes nggak ada pelanggan kalau dia nggak ada promo, nggak ada ini. Mungkin cuma ada pelanggan lamanya yang datang situ. Beda dengan pasar. Pasar setiap hari akan datang orang. Tinggal bagaimana kita pelayanannya, kemasannya, atau gimana bisa menarik orang. Itulah kelebihan toko di pasar dengan toko kelontong di pinggir jalan. Sama kayak gini ya. Toko di pasar itu sama dengan e-commerce. Sedangkan toko kelontong sama dengan sosial media. Kebayang nggak? Gimana? Nah, di e-commerce juga Anda nggak susah-susah nyari orang untuk belanja, untuk datang ke tempat Anda untuk belanggan gitu. Orang akan datang sendiri ke e-commerce, akan buka aplikasi sendiri ke e-commerce, ke pusat belanja, karena message-nya orang, oh ini misal Shopee, ini pasti tempat jual beli. Sedangkan sosial media ya untuk sosial, bisa digunakan untuk jual, cuman fungsinya adalah jangan sebagai merek Anda, sosial media itu sebagai promosi Anda untuk menarik market ke e-commerce. Itu saling berkaitan. Kita tidak bisa kalau mau jalan sendiri-sendiri, kita susah untuk kita mendapat keuntungan penjualan kita, produk kita. Nah, konsep dari kita belajar dulu sebelum ke e-commerce, kita perlu pahami dulu konsep dari promosi di sosial media ya. Sosial media itu kita perlu bagaimana message-nya, bagaimana kita orang itu datang melihat toko kita. Orang akan gimana kita mau jualan, gimana kalau kita jualan kalau nggak ada yang orang lihat. Misal kita sering post di sosial media, bahkan kita kasih promo potongan atau gratis ongkir sekalipun. Cuman kalau market Anda, cuma teman-teman Anda di kampus, teman-teman Anda di sekolah, teman-teman Anda alumni, ya mereka mungkin cuma nge-like, cuma komen, beli cuma 1-2. Masalahnya apa? Target market Anda cuma mereka, nggak ada orang lain. Itulah gimana caranya kita bisa mengundang orang datang ke akun kita, melihat akun kita. Kemudian sosial media itu untuk interaksi. Buatlah, misalnya kita sudah jadi nih, akun kita sudah banyak yang lihat, punya traffic, punya follower. Kita sosial media itu jangan fokus dengan jualan.
buatlah konten-konten yang sifatnya menarik pelanggan. Jadi pelanggan Anda, followers Anda itu nggak apa ya, nggak dicuekin gitu. Ngerasa oh ini tokonya bermanfaat juga ya buat edukasi atau pemberitahuan, atau ada kontennya lucu ternyata di toko Anda, nggak cuma promo aja. Masa di setiap chat Anda, di setiap kolom chat akun sosial media produk jualan kita cuman harganya berapa Kak? Ini ya, misal saya kasih contoh kayak gini aja. Follower itu ajak bicara, jangan didiemin. Sejatinya follower itu akan nyaman kalau dia dihargai, dia diajak interaksi, apalagi dipuji. Jangan cuma digantung, apalagi diberi harapan yang nggak pasti. Kita lihat ya PS Store. Kita lihat PS Store. Kita belajar di PS Store supaya mudah kita belajarnya. Kita kasih contoh. PS Store itu dia kontennya nggak cuma konten jualan. Dia tambahin tuh konten-konten yang sifatnya mengajak ngobrol followersnya. Misal cuman gini ya, tebak-tebakan. Misal cuma ngepost kayak gini. Bebek apa yang kakinya 2? Itu banyak yang komen di PS Store itu. Kenapa? Followersnya ngerasa dia diajak ngobrol sama toko ini. Itulah kenapa PS Store itu banyak sekali followernya. Saya lihat tadi pagi itu sudah 4,9 juta, hampir 5 juta. Dan itu sudah berapa persen dari pengguna internet di Indonesia. Jadi nggak aneh kalau misalnya PS Store sering giveaway. Kenapa? Kita sudah bayangkan 4,9 juta itu kalau yang beli sehari berapa orang, untungannya berapa, gitu kan? Jadi sosial media itu kita harus pahami dulu. Namanya sosial, maka kita harus bersosial, bukan hanya jualan. Ajak ngobrol followers. Jangan cuek sama follower sendiri. Follower itu pasti akan lari jika kamu dari awal sudah tak peduli. Cobalah hargai, tunjukkan rasa simpati, cobalah kamu jujur bahwa dalam hatimu kamu butuh dia. Nah, lain lagi, misalnya brand kita sudah jadi. Kalau kayak Erigo kan, dia nggak ada konten-konten ngajak ngobrol. Dia cuma post baju sama modelnya gitu. Kita bisa lihat nih di slide. Dia monoton sekali. Bahkan kalau kita lihat komen-komennya pun ada yang enggak. Ada cuma like, ada yang cuma nanya harga, nggak aktif. Cuman dia Erigo menangnya, brandnya sudah jadi. Dia nggak menguasai itu sosial media, tapi dia kuasai e-commerce. Kalau penjualan tertinggi itu Erigo menguasai itu. Paling tinggi Erigo jualan di e-commerce. Tapi Anda yang baru masuk dunia e-commerce, masuk dunia jual beli, jangan Anda coba monoton dalam followers Anda sama followers Anda. Jangan cuek dengan followers Anda, maka nggak akan kebangun. Karena tipsnya itu ada pada sosial media supaya mengikat ke e-commerce kita ajak lari ke e-commerce kita. Iya. Oke, next. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Gimana caranya agar orang mau melihat bahkan mau memfollow akun kita? Nih, intinya ini. Bagaimana caranya agar orang mau melihat bahkan mau memfollow akun Anda? Ini mungkin ada teman-teman yang bergerak di sampingan ya, mungkin ada juga yang fokus jualan atau lagi kuliah sambil jualan. Mungkin itu bisa dicatat. Karena materi ini saya dapat dari webinar juga. Webinarnya Riko Huang. Dia adalah seorang entrepreneur yang sudah sukses luar biasa ya. Sama dari dulu mahasiswa, nggak kuliah dia langsung jualan. Merintis satu sampai sekarang dia sukses luar biasa. Bahasa omsetnya per tahun itu bisa per bulan itu bisa puluhan miliar. Bahkan kalau lagi tinggi itu bisa ratusan miliar. Oke, tips mendapatkan follower tertarget. Kita mainkan psikologi buyer. Kalau kita jualan di sosial media, kita perlu tuh namanya benahi akun dulu. Kita perlu username yang pertama tipsnya, username tuh jangan alay. Jualan sepatu murah palembang.co.id kepanjangan, Bu. Pak. Kepanjangan, Pak. Kalau bisa yang ciri khas aja gitu kan. Ya nama brand kamu atau nama kamu yang mudah diingat aja. Misal apa ya?
Hype store itu mudah kan kita ngingat store. Kalau Anda alay gitu ya sudah nggak menarik, nama akun sudah alay. Kemudian ke logo, kita ke logo kita kalau bisa kita punya logo sendiri. Jangan juga kita logo itu ngambil punya orang lain, yang di internet kita pasang atau kita edit. Ini pengalaman saya ya, saya juga jualan online. Pengalaman saya nggak punya barang, cuma saya punya sedikit skill untuk desain. Jadi saya ngambil produk custom, saya jualan produk custom, saya desainin. Orang mesen ke saya desainin keinginan mereka, kemudian saya pesen ke produk custom. Misal baju dengan gambar keinginan customer. Dicetak, nanti pabriknya akan ngirim ke pelanggan kita. Nah, gini, kalau bisa desain yang Anda ambil jangan ngambil orang lain, karena saya pernah ya, saya dilaporin karena saya ngambil, saya edit lagi, bukan berarti saya polosan gitu saya ambil dari internet, saya edit lagi, ternyata ketahuan, dilaporin, akun saya di-banned. Dan tahu nggak followersnya berapa? 15.000. Akun saya sudah 15.000. Tiba-tiba di-banned dan nggak bisa banding. Nah, itu sangat fatal sekali logonya. Kemudian bionya itu kalian harus tata semenarik mungkin, harus tepat sasaran. Kalau bisa jangan terlalu alay. Sebenarnya ini ada ya pelatihan lebih dalam, tapi kita nggak mungkin karena waktunya terlalu sedikit untuk menjelaskan itu. Kemudian ada fitnya di Instagram itu harus bagus, terus perindah tampilan produk, Kemudian selanjutnya kita perlu menentukan target market. Dari akun Anda sudah benar, akun Instagram Anda sudah bagus, misalnya Anda jualan di Instagram, kemudian kita perlu namanya target market. Nah, usahakan target market Anda adalah susah nice. Misal Anda jualan produk-produk tentang bela diri, misal taekwondo gitu kan. Anda buat toko namanya martial.idn. Nah, usahakan sesuai jualan Anda juga sesuai niche. Bahwasanya nama brand dengan nama jualan Anda sesuai. Anda jualan misalnya tentang taekwondo, nama ini juga nama user atau nama itu tentang taekwondo supaya nanti bisa tertarik. Kemudian setelah sudah kita buat akunnya, namanya sudah sesuai niche, kita cari toko kompetitor atau kita cari akun yang tentang taekwondo tadi. Usahakan yang sudah memiliki banyak follower. Patrick, dengar aku. Ini aku, sponsor. Usahakan yang sudah banyak follower di situ. Kemudian kita followin. Kemudian ketika kita sudah temuin toko kompetitor, selanjutnya kita kepoin followernya. Itu kita lihat story-nya, jika tak di privasi, atau kita like postingannya, atau kita follow. Kalau misal akun yang Anda follow ada tentang taekwondo, ketika ada yang ngelihat ini tentang taekwondo, maka secara otomatis logikanya psikologi buyer itu, oh ini tentang taekwondo. Pas dibuka akun Anda tentang jualan baju taekwondo gitu. Kebetulan yang ngelihat Anda juga tentang taekwondo, dia minat di taekwondo, dia belajar taekwondo, maka otomatis dia akan like Anda, maka bisa beli produk Anda. Kemudian sudah itu Anda jaga interaksi. Anda buat status-status tentang taekwondo, misal informasi tentang taekwondo, terus ajak tukar info tentang taekwondo, itu bisa di story kalian, bisa lewat postingan kalian. Dan itu sangat bermanfaat sekali kalau misalnya Anda sehari nge-follow, karena Instagram itu punya logaritma. Sehari itu sejam itu kalau bisa jangan sampai 100 follower. Karena nanti terdetek dan akun Anda akan di-banned. Kenapa? Saya juga pengalaman di situ kena banned berapa kali.
Jadi kita perlu juga belajar namanya logaritma dari Instagram, dan itu juga nanti belajar karena nggak mungkin kita belajar di sini langsung. Kalau misalnya 100 sejam 100 akun Anda yang Anda follow, maka yang akan mungkin traffic yang akan melihat akun Anda kita 50 lah, kita ambil 50 yang akan Anda melihat akun Anda dan akan memfollow back akun Anda. Karena apa? Sesuai niche Anda. Anda akunnya tentang taekwondo, yang Anda target market Anda adalah orang-orang yang suka taekwondo, yang akan ikut Anda juga orang-orang yang suka taekwondo. Jaga interaksi, kemudian original, konten Anda harus original. Saya katakan tadi jangan sampai ada banned akun, karena sangat fatal sekali jika akun Anda sudah bagus, akun Anda sudah besar, ternyata Anda punya kesalahan fatal. Nah, selanjutnya dari konsep dari promosi di e-commerce sama ya. Sebenarnya nggak jauh beda e-commerce dengan sosial media. Cuma bedanya di keyword. Gimana ketika pencarian awal nama toko Anda itu berada di atas. Ketika Anda baju gamis, maka nomor yang muncul ada toko Anda pertama. Pertama itu bisa berbayar dan juga bisa juga dengan cara gratisan. Kalau cara gratisan itu tadi naikkan traffic Anda. Karena e-commerce itu logaritmanya semakin banyak traffic Anda, maka akun Anda akan semakin diprioritaskan. Kemudian banyak ulasan. Kalau ulasan Anda sudah banyak, intinya kalau misalnya ada yang minat dari produk Anda, itu dari sosial media, arahkan ke arah e-commerce Anda. Arahkan buyer Anda ke e-commerce Anda. Untuk mendapatkan ulasan yang menarik dari buyer Anda. Nantinya secara otomatis kalau di e-commerce sudah punya ulasan, sedikit lambat laun, maka semakin banyak buyer yang akan datang ke toko Anda dan banyak yang insya Allah akan closing di situ. Menang traffic sama dengan promosi tanpa aksi. Produk dengan kualitas dan layanan yang baik akan menarik pelanggan dari mulut ke mulut atau dari review pembeli. Menjaga kualitas layanan menjadi kunci promosi tanpa aksi. Kalau Anda sudah mempunyai traffic di e-commerce, sudah banyak ulasan, nggak penting lagi. Makanya kita perlu memanfaatkan sosial media tadi. Itu yang cari gratisan ya, saya sampaikan tadi. Ada yang cari berbayar, saya sampaikan cari gratisan. Makanya manfaatkan sosial media kalian sebaik mungkin supaya bisa menarik pelanggan ke e-commerce Anda untuk mendapatkan ulasan. Nantinya kalian bisa promosi tanpa aksi. Cara menghadapi buyer. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Cara menghadapi buyer, pertama Anda santun, ramah, sudah jelas, respon, kemudian pepet, beri tawaran kelebihan sampai closing. Nah, ini kita kasih contoh. Pepet terus, jangan sampai kesempatan itu lari dari Anda, beri tawaran dan kelebihan produk Anda. Nah, kayak gini, bisa ada ngechat nih, dan ready nggak nih? Terus Anda cuma ready Kak? Nggak ada ini lain. Itu ambigu itu. Jawaban seperti itu jawaban ambigu, dan itu menjadikan ini kayak jual mahal kita dengan produk kita. Coba ke yang sebelah kanan. Dan ready nggak Min? Ready nggak Min? Ya Kak, ready. Sudah sesuai. Kita balas lagi, kita kasih lagi. Sudah sesuai tipe ya. Kita tanya lagi. Kami ada juga nih warna lain, Kak, mau nggak? Gitu. Ternyata dia malah tertarik kayak gini. Oh iya Kak, boleh, warna apa aja Kak? Kita bahas yuk. Warnanya, kita tawarin lagi warna kita, kelebihannya apa, speknya yang lain. Nah, disitulah supaya kita ngajak ngobrol. Supaya jelas, itu langsung closing hari itulah. Itulah, jangan sampai kita monoton dengan menghadapi buyer itu. Terus ditarik. Terus kita beri tawaran terus untuk mengajak langsung closing hari itu lah, ketika dia ngechat itu lah. Oke. Nah, buyer get buyer, tipsnya ada omong-omong sama iming-iming. Nah, setelah dia kita dapat ini, ternyata barangnya sudah sampai, dia kasih review. Mantap Min, barangnya nggak sampai. Wah, sesuai dengan deskripsi. Wah,
kita balas nih, wah seneng deh kalau misalnya kakak puas. Terus Anda kasih diskon, Anda kasih penawaran. Oh iya kak, karena kakak suka dengan produk kita pembelian selanjutnya kakak dapat diskon 10% buat kakak yang cukup kirim sequence chat ini. Nah dari situ pasti dia akan tertarik dengan diskon itu atau potongan 5.000 atau 10.000. Nah nantinya dia pasti akan mengajak temannya, keluarganya untuk beli. Itu apa? Pasti dia untuk dapatkan keuntungan dia atau untuk dia jualan kembali. Makanya boleh kak, misalnya, wah makasih banyak kak. Kalau gitu aku tawarin ke teman dulu kak. Nah disitulah kita dapat buyer get buyer. Itulah bagaimana cara mendapatkan pelanggan dengan pelanggan yang satu. Lama-lama dia akan jadi reseller kita. Dan itu menambah margin keuntungan kita. Nah itulah tadi tips dan trik, sedikitnya mungkin nggak cukup waktunya kalau misalnya harus ada contoh realnya, nggak bisa cuma belajar secara teori. Dan ini ada kata-kata dari Glenn Taylor, dia tuh pemilik entrepreneur miliarder dari Amerika ya. Dia katakan kayak gini, untuk usaha kecil yang mencoba mencari cara untuk menjadi besar, saya akan mengatakan Anda harus mengambil resiko. Dan saya pikir itulah yang menutup sebagian besar orang, mereka tidak mau mengambil resiko. Dalam bisnis, kita tuh, kata beliau, kita harus mengambil resiko, besar apapun. Misalnya kena akunnya di banned, jangan putus asa, bangun lagi. Karena apa? Kebanyakan orang gagal sukses, karena dia nggak mau berani mengambil resiko itu sendiri. Itulah motivasi dari Glenn Taylor. Itulah pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri yang hadirin sekalian, acara selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab kepada seluruh peserta. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Pada sesi pertama ini kami membuka 3 pertanyaan. Jika ada waktu kami akan membuka sesi kedua. Terima kasih. Baiklah, sambil menunggu pertanyaan, kita bincang-bincang sebentar. Ini pertanyaan kepada pemateri. Kenapa sih pemateri memilih tema ini sebagai pemanfaatan e-commerce sebagai tema di dalam webinar ini? Apa alasan pemateri dalam memilih tema tersebut? Materi 1, 2. Keduanya, oke, saya dulu mungkin ya. Kenapa saya memilih materi ini? Ya karena kondisi ya. Kondisi Indonesia sekarang lagi downnya pandemi, bahkan kita dibatasi sampai level 4. Bahkan toko-toko aja tutup. Saya keliling. Saya di Palembang selama ketika PPKM level 4 kemarin keliling Palembang malam itu sepinya luar biasa. Bahkan banyak toko-toko itu banyak yang tutup biasanya, bahkan mall aja tutup itu biasa malam maghrib tutup. PS Mall tutup secara total dan itu melumpuhkan benar-benar ekonomi kita, apalagi yang pedagang-pedagang kecil gitu. Gimana mereka dapat pemasukan? Kalau kita pendapatannya per bulanan enak, kita punya gaji gitu kan. Kalau mereka pendapatannya yang
per hari gitu, yang belum tentu makan apa sehari, itu kan jadi masalah. Makanya kita perlu nih sosialisasi yang namanya e-commerce ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada panitia webinar ini yang telah memberikan kesempatan untuk kami menjelaskan tentang manfaat e-commerce, tip-tipnya. Mungkin ada teman-teman dari luar kota, mungkin teman-teman mahasiswa yang juga membantu orang tua bisa mendapat manfaat ini. Makanya pemilihan tips dan trik pemasaran ini saya rasa perlu digalakan sebagai meningkatkan ekonomi, membantu keluarga untuk bisa kembali nih move up, ayo Indonesia move up, ayo kita semangat. Kalau misal secara logika, kalau kita pendapatan kurang, mau ngapain aja nggak enak. Kita buntu ngapain aja nggak enak. Nggak punya uang, mau kuliah aja rasanya males. Mau makan apa kita hari ini gitu kan? Apalagi mahasiswa jauh dari keluarga. Makanya saya memilih tema ini, saya rasa sangat tepat sekali ya untuk dijadikan webinar supaya teman-teman dalam kondisi pandemi ini tetap ada pemasukan, membantu orang tua dan yang lainnya. Mungkin pemateri 2 bisa menambahkan alasannya untuk yang lain. Kami persilakan. Habis ya? Baiklah, itu tadi penyampaian alasan dari pemateri memilih materi tersebut. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa ditulis di kolom komentar. Gimana? Apa ada yang ingin bertanya yang lain? Untuk yang ingin bertanya dipersilakan. Kalau ada yang belum jelas atau yang mau diperjelas lagi, atau ada yang nyangkut di hati, yang ada ingin bertanyakan tentang strategi atau mau mulai untuk membuka usaha, nah dipersilakan. Misalnya kiat apa saja, atau tahap-tahap yang pertama yang harus dilakukan itu apa saja, itu bisa ditanyakan. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Jika tidak ada, kita tutup aja, kita closing. Itu kayaknya ada tuh yang SMP. Ya udah, silakan. Kalau yang ada yang raise hand, silakan. Silakan ya Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator sudah mengizinkan saya. Sebelumnya perkenalkan saya Nyimas Salatu Suada, mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Izin bertanya mengenai, ini berdasarkan pengalaman saya juga, bahwa dalam kita berjualan online menggunakan e-commerce seperti Shopee dan lain-lain ataupun menggunakan sosial media, itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan buyer, pembeli, walaupun misalkan branding nama logo kita sudah ada, tapi seperti di Shopee pengalaman saya, kalau kita tidak menggunakan iklan itu jualan kita tuh kalau misalkan di search-nya di pencarian, jualan kita tuh bisa paling bawah sekali gitu. Kalau kita tidak menggunakan iklan, apalagi kita belum ada yang beli, belum ada ulasan gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan selain dari branding, kemudian juga yang lainnya, selain iklan itu apalagi sih tipsnya begitu ya, karena sangat sulit sekali untuk mendapatkan buyer di sebuah e-commerce gitu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya akan langsung dijawab oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, dipersilakan.
Terima kasih ini untuk ini Mas Sada dari Politeknik. Luar biasa ada tamu dari Politeknik ini. Itu pengalaman Nyimas ya. Pengalaman Nyimas ketika jualan di e-commerce ternyata nggak ada yang beli. Nah kita perlu pelajari juga nih algoritmanya Shopee, Tokopedia itu kayak gimana. Mereka itu algoritmanya tentang traffic. Kalau traffic Anda bagus, traffic Anda banyak yang mengunjungi toko Anda, maka secara search-nya dia akan nomor 1. Kemudian gimana kita dapat dapat traffic tadi? Itu tadi. Pertama, kalau Anda mau dapat ulasan, Anda ini dulu, suruh teman Anda mesan produk Anda. Kemudian Anda kirim. Nggak apa-apa, Anda modal dulu 100.000. Jadilah. Kemudian beri ulasan. 1 ulasan itu sudah berguna. Seriusan, 1 ulasan itu sudah berguna. Kasih foto, semuanya ulasan pokoknya secantik. Kemudian kalau masih ini, gunakan sosial media tadi untuk menarik pelanggan Anda. Kalau itu tadi, sebenarnya enggak, saya tadi itu teori semua. Kalau misalnya waktunya masih panjang, kita praktek itu lebih jelas sebenarnya. Gimana menarik orang bisa melihat akun kita, bisa memfollow kita. Intinya tentang nice. Intinya bagaimana target market yang sesuai. Nyimas jualan apa Nyimas? Kalau kemarin di Shopee sempat jual fashion itu, bisa pakaian, jilbab dan lain-lain gitu. Nah, fashion, banyak orang tuh memang terjun ke dunia fashion. Kita perlu juga memetakan kompetitor. Kompetitor Anda terlalu banyak. Nah, makanya kalau Anda nggak ada yang unik, saya tadi pagi ngeliat ini, mereka jualan sama fashion, gamis gitu kan. Cuman harganya lebih miring. Dapat dari mana? Oh, ternyata barangnya barang bekas. Bukan dari luar negeri yang dikirim ke Indonesia dijual lagi. Ternyata sudah bagus, dicuci lagi, dibersih lagi. Kalau misalnya masih layak dijual. Untuk mendapatkan itu tadi ya, untuk mendapatkan ulasan tentunya dengan branding, sudah ada branding, Anda harus mendapatkan traffic. Apa yang lebih keunggulan dari produk Anda. Untuk membaca e-commerce tadi, itulah tadi ulasan, minimal Anda buat ulasan fake ulasan lah istilahnya, fake ulasan dulu dari teman Anda. Kemudian traffic, cara mendapatkan trafficnya, sebenarnya ada toolsnya. Terus bagaimana orang mengikuti kita, caranya itu ada. Cuman harus praktek, nggak bisa secara teori. Kalau saya ngomong kayak ini nggak bisa di ini. Saya jelasin panjang lebar, kalau kita nggak praktek nggak akan ngerti. Seperti yang saya mana ya tadi, saya carikan dulu. Nah, aduh salah. Nah, di target market Anda usahakan sesuai dengan niche seller. Nyimas cari toko kompetitor, misalnya jualan fashion ya, misal jualan jaket. Nyimas pergi ke ininya Erigo, pergi ke akunnya Erigo, Nyimas buka followernya, coba Nyimas followin satu-satu, 100 dulu, 100 dalam 1 jam. Nanti apa tanggapan mereka? Pasti mereka yang Nyimas akunnya, yang Nyimas follow akunnya, pasti ngelihat akunnya Nyimas. Oh, ternyata akunnya Nyimas jualan juga, ternyata jualan gamis. Ada nggak yang pasti ada mereka yang follow back. Nanti 1 jam berikutnya follow lagi 100 lagi. Karena apa? Target market Anda sama-sama cinta dengan fashion. Pasti nanti ada yang lihat lagi akunnya Nyimas. Ada yang follow lagi. Terus pertanyaan, nanti setelah 1 minggu baru unfollow semua. Jangan nafsu, jangan lebih dari 100. Karena algoritmanya dari 2018, algoritma Instagram itu sudah berubah. Kalau kita kedetek banyak follower secara acak, banyak follower cepat sekali nge-follow, maka itu
kita akan dapat notif dari Instagram. Dan itu yang saya alami. Dan akun saya sudah ke-banned. Tapi coba move up lagi, kita bangun lagi dari awal. Nah, itulah kita perlu memainkan psikologi buyer. Apa kita lihat story-nya, dari situlah kita membangun traffic toko kita. Intinya sabar. Setelah ada yang nanya, jangan arahkan ke chat WA, tapi arahkan ke Shopee atau Tokopedia supaya apa? Supaya ada traffic, supaya ada ulasan. Saya kemarin jualan parfum, alhamdulillah cuma 2 hari saya lakukan cara seperti itu, ada yang beli. Cuma saya nggak ini lagi, nggak saya jual lagi, nggak punya modal. Karena modal saya pernah ya, ibu saya kan jualan punya UKM ya. Saya coba promosiin di Google, saya cuma ini. Ternyata ada yang nelpon saya. Eksportir, dia nawarin saya untuk sanggup nggak produk 2 ton, minta 2 ton. Ya kita geleng-geleng gitu. Makanya kalau kita kekurangan modal, kita juga susah. Nah itulah tips dan triknya ya Mas. Mungkin nanti bisa kapan bisa kontak langsung pemateri atau gimana untuk prakteknya itu gimana. Cuman cara inilah yang banyak orang lakukan. Kita memanfaatkan psikologi buyer supaya melihat akun kita punya traffic, akun kita punya follower. Intinya nggak bisa secara langsung otomatis. Semuanya bertahap. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pemateri. Terima kasih telah menyampaikan jawabannya, dan selanjutnya ada pertanyaan kedua yaitu dari Heru Pramudia tentang bagaimana masa depan e-commerce di Indonesia dan apakah pemerintah sudah meregulasi e-commerce di Indonesia. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan kedua ini akan dijawab oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pertanyaannya yaitu bagaimana masa depan e-commerce di Indonesia? Apakah pemerintah sudah meregulasi e-commerce di Indonesia? Jadi di Indonesia bisa menjadi lahan sumber untuk pertumbuhan e-commerce. Fakta menunjukkan bahwa transaksi online diminati oleh banyak orang di penjuru dunia. Hal ini juga berlaku di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang dengan penduduk banyak, Indonesia memberikan peluang yang sangat besar untuk e-commerce. Selain itu, akses internet yang semakin murah terus menambah jumlah pengguna internet setiap hari. Operator juga sering memberikan harga khusus untuk pelanggannya. Jadi di wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau memberikan peluang besar untuk perdagangan e-commerce. Dengan adanya transaksi online, pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkan tanpa perlu lagi ke luar pulau. Untuk mendukung lebih lanjut digitalisasi UMKM, pemerintah merancang gerakan UMKM Go Digital dan Ayu UMKM Jualan Online yang diinstalisasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Koperasi dan UKM. Fokus utama dari kedua gerakan tersebut adalah ketersediaan fasilitas bagi UMKM untuk melakukan digitalisasi, terutama ketersediaan internet dan pelatihan bagi para pemilik UMKM untuk dapat menguasai sepenuhnya cara berdagang melalui sarana e-commerce. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Heru Pramudia. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Rosalina Dewi, yaitu
Bagaimana cara kita untuk mengetahui tren di bisnis digital untuk memulai membuka usaha agar tetap eksis? Baik, terima kasih Rosalina atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaan dari Rosalina Dewi akan dijawab oleh pemateri kedua kepada Saudara Jody Setiawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, makasih kepada moderator. Ini pertanyaan dari Rosalina Dewi. Bagaimana ya cara kita untuk mengetahui tren bisnis digital untuk mulai membuka usaha tetap eksis? Nah, kalau kita ranking pertama kita harus lihat dulu hari ini musimnya apa. Kalau hari ini lagi COVID, mungkin banyak obat-obatan yang bisa kita jual, masker dan solusi yang lainnya. Atau kalau misalnya bisnis ini nggak mau mati, terus kita bisa, kalau kita mau, itulah pentingnya kita value produknya. Kalau misalnya Rosalia ingin jualan tentang yang tiap hari laku, kan jualan makanan, tiap hari bakal laku. Kalau jual ini, misalnya jualan fashion, baju itu kita bisa membayangkan ya lakunya berapa. Kalau makanan itu kan kebutuhan. Kalau kebutuhan maka setiap hari pasti akan digunakan. Sedangkan kalau fashion itu ada kebutuhan, ada yang kebutuhan kecil, kebutuhan, ada yang keinginan. Makanya beli itu nggak mungkin sehari orang beli satu hari satu baju. Makanya target marketnya juga akan semakin kecil di situ, apalagi saingnya sudah banyak. Makanya itu perlu kita memetakan namanya value product, target market. Gimana sih agar tetap eksis? Eksis nggak mudah ya untuk langsung eksis. Kita perlu merilis dari awal. Semuanya itu butuh proses. Tapi Anda bisa menerapkan tips dan trik yang kalau Anda menyimak dengan benar, tips dan trik yang di atas itu sudah cukup. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Sama yang saya sampaikan tadi itu semuanya gratis. Untuk membuka usaha. Oh, berarti baru mulai usaha, belum ada produk. Nah, kalau Anda baru mulai usaha, saya saranin Anda cari dulu target marketnya. Baru Anda menentukan produknya. Kalau mau usaha ya, kalau baru mulai. Karena target market itu menentukan laku enggaknya produk Anda. Oke, mungkin itu kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri atas jawaban dari pertanyaannya. Di sini kita akan mendengarkan tambahan dari keynote speaker kita kepada Ibu Utami Mizani Putri STMkom. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Gimana kedengaran suara Ibu ya? Kedengaran, Bu. Oke, Ibu sedikit menambahkan ya saja karena kita terhimpit dengan waktu, berhubung juga ini hari Jumat ya. Nah, gini, dalam strategi pemasaran ya, untuk menjual suatu produk, itu nggak bisa langsung instan. Kita punya tahapan yang harus kita lalui, kita punya step-stepnya dulu, mulai dulu dari awal, kecuali kalau produk kita sudah dikenal, ya silakan saja, nggak apa-apa kalau saya kita tinggal mempertahankan. Tapi kalau kita baru merintis dari awal, banyak sekali risiko-risiko yang harus kita hadapi, nggak mungkin langsung laku, ya. Ada beberapa tahapan. Kalau kita ingin memulai, yang pertama, Ibu setuju sama Jody tadi, kita tentuin dulu target marketnya. Kita mau menjual apa dulu, sama siapa, ya. Terus kita set dulu nih pesaing-pesaing kita itu bagaimana, teknik penjualnya bagaimana juga. Kita harus tahu dulu siapa kompetitor kita, ya, bagaimana dia menjual, terus teknik penjualnya apa. Kita pelajari dari situ, ya. Terus harganya gimana? Karena di marketplace, ya, apalagi di e-commerce gitu, itu persaingan itu perang harga, ya, perang harga, perang mutu. Nah, jadi kita harus punya strategi tertentu untuk mendapatkan simpati dari si buyer. Nah, kita harus tahu dulu deh. Untuk pertama-tama kalau misalnya ada pembeli hanya 1, 2, nggak apa-apa, tapi layanin aja. Tapi komunikatif juga sama si buyernya,
gimana kalau dia nanya kita punya respon yang cepat. Nah, terus kalau mau misalnya produk kita mau dikenal memang harus mengeluarkan modal. Ya, Ibu juga punya toko di marketplace. Awal-awalnya kita harus keluar modal untuk mengiklankan produk kita produk kita pada tahap di atas. Ya, terus untung sedikit nggak apa-apa kalau Ibu dulu ya, kalau versi Ibu dulu untung sedikit nggak apa-apa. Yang penting orang kenal dulu deh sama produk kita, orang kenal dulu sama toko kita, ya. Kalau misalnya sudah, nah apalagi kalau misalnya kita sudah punya toko fisik, kita enak tuh di situ, ya. Kita bisa apa ya? Banyak sekali promo-promo yang dilakukan sama marketplace ya, sama e-commerce itu banyak sekali. Nah, kita ikutin, bisa di situ kita ikutin. Misalnya kayak Shopee, misalnya ada promo ekstra ongkir, terus cashback segala macem. Nah itu kita bisa untuk ikuti itu, sekalian promo, sekalian kita bisa menarik simpati dari buyer di situ. Terus juga kalau misalnya ada biasanya dikasih pemberitahuan sama si pihak marketplace-nya atau pihak e-commerce-nya, mau nggak iklan di flash sale. Nah itu bisa juga salah satu untuk menarik simpatinya kalau kita ingin memulai. Nah tapi kalau memang ingin kayak tadi untuk mengetahui tren ya harus simak ya, harus ya aktif di sosial media, karena di sosial media juga itu trennya terus berkembang. Tapi kalau untuk yang stabil trennya itu tetap di usaha kuliner. Kenapa? Karena setiap orang butuh ya makan. Tapi kalau untuk usaha fashion itu akan terus berganti terus. Kita harus siap dengan resiko putar modalnya di situ harus cepat. Ya, karena itu terus berkembang mode itu. Nah, kalau untuk yang menanggapi regulasi tadi, pemerintah sudah mengeluarkan regulasi ya. Pemerintah sudah mengeluarkan regulasi mengenai e-commerce di Indonesia, telah menerbitkan regulasi yang mengatur tata niaga perdagangan elektronik atau e-commerce melalui peraturan pemerintah PP nomor 80 tahun 2009 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Nah, peraturan tersebut mensyaratkan pengurusan izin bagi pelaku usaha apabila terlibat dalam PMSE. Nah, berarti sudah dilindungi nih sama pemerintah tentang transaksi kita di e-commerce. Ya, Ibu rasa itu saja closing dari Ibu. Nah, untuk itu Ibu langsung kasih ke Meliana aja ya sebagai moderator. Silakan Meliana. Baik, terima kasih kepada Ibu Utami Mizani Putri STMkom. Dengan terjawabnya ketiga pertanyaan tadi, kita tutup sesi tanya jawab ini. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari setiap materi webinar kita ini. Dari tema pemanfaatan e-commerce sebagai strategi pemasaran di masa pandemi, dapat saya simpulkan tips dan trik pemasaran yaitu kita harus mengenali value produk kita atau nilai produk kita dari mana, apakah dari manfaat, apakah dari kebutuhan, apakah dari tren produk, apakah dari nilai estetik. Selanjutnya kita menentukan target pasar. Setelah menentukan target pasar, kita melakukan branding produk yaitu dengan memilihkan pembeda antara produk kita dengan produk yang lain. Kemudian kita melakukan promosi, dan juga kita harus mengenali cara menghadapi buyer dan juga cara untuk buyer get buyer. Baiklah, itu saja kesimpulan dari saya. Kita akhiri seminar ini. Terima kasih kepada seluruh peserta seminar ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa host ya? Karena Ibu ya host, Ibu tutup ya. Iya, Bu.
Terima kasih, Bu.